Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Karmila, peserta pembatik level 2 tahun 2020 dari SMKN 1 4 Kuto Al-Malintang. Video kali ini saya akan coba berbagi pengalaman saya dalam menerapkan proses pembelajaran online. Baiklah sahabat, pembelajaran online yang saya terapkan biasanya adalah pembelajaran online yang berpatokan kepada model pembelajaran project based learning. Sebagaimana yang sahabat telah ketahui bahwasanya model pembelajaran project based learning ini sendiri memiliki 6 sintak dasar. Yang pertama, pertanyaan mendasar. Yang kedua, perencanaan proses proyek. Yang ketiga, itu penjadwalan proyek. Yang keempat, monitoring perkembangan proyek. Kemudian yang kelima itu menguji hasil. Dan yang keenam itu adalah pengalaman. Untuk menunjang keenam sintak ini, dalam pembelajaran online saya menggunakan berbagai macam platform. Yang pertama itu Rumah Belajar dengan fitur utamanya yang saya gunakan. Yang pertama itu Kelas Maya, yang kedua itu Bank Soal, dan yang ketiga itu adalah Sumber Belajar. Kemudian saya juga menggunakan Webex Meeting untuk video conference, dan saya menggunakan Zoho untuk pengumpulan tugas. Nah, itulah platform-platform yang saya gunakan untuk menunjang sintak pembelajaran yang coba saya terapkan. Bagaimana penerapannya? Yuk simak video ini sampai selesai. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam penerapan pembelajaran online saya adalah yang pertama itu saya buatkan dulu jadwal lengkap dari awal sampai selesainya proses pembelajaran. Nah, untuk di Kelas Maya kan biasanya kita bisa mengatur, dan saya ambil yang rentangan 1 bulannya. Nah, dalam 1 bulan itu saya jadwalkan prosesnya apa saja. Setelah jadwalnya selesai, kemudian saya buat Kelas Maya dan saya bagikan kata kunci Kelas Maya yang saya buat itu kepada peserta didik melalui grup kelasnya. Dipastikan semua siswa itu terdaftar, baru kita mulai pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah disusun tadi. Saya biasanya mengawalinya dengan proses diskusi dasar. Di forum diskusi itu saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk memancing sejauh mana pemahaman siswa tentang materi yang akan saya sampaikan. Setelah itu, saya minta siswa untuk mempelajari beberapa video dan juga minta siswa untuk mendownload modul yang telah saya upload. Nah, di modul itu juga ada tugas yang harus dikerjakan siswa. Sesuai dengan jadwal tadi, tugas itu harus dikumpulkan siswa pada waktu tertentu. Setelah tugas itu terkumpul, baru kita melakukan diskusi lagi. Jadi saya minta lagi siswa untuk berkumpul di Kelas Maya melakukan diskusi tentang perencanaan proyek. Proyek ini akan kita rencanakan seperti apa, akan kita kerjakan seperti apa. Misalnya, apakah proyek ini berbasis kelompok atau secara mandiri. Nah, itu kita diskusikan dulu. Nah, setelah itu baru saya sampaikan jadwalnya. Nah, berdasarkan hasil diskusi tadi, saya buat penegasan. Nah, bahwasanya tugas kita itu adalah mandiri dan jadwal terakhir penyelesaiannya adalah tanggal sekian. Nah, dari situ nanti baru saya informasikan bahwasanya sebelum batas akhir pengumpulan proyek itu, saya akan memonitoring sejauh mana pengerjaan proyeknya. Saya menggunakan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan melalui situs Rumah Belajar dengan fiturnya yang Bank Soal. Setelah melakukan monitoring itu akan kelihatan sejauh mana siswa itu mengerjakan proyeknya. Setelah semua proyek telah terkumpul, baru terakhir saya lakukan pertemuan secara video conference. Saya minta 1 atau beberapa siswa untuk mempresentasikan proyeknya. Setelah itu baru saya gali pengalaman apa yang didapat oleh siswa selama melaksanakan proyek itu. Nah, terakhir baru saya berikan evaluasi keseluruhan guna menunjang proses pembelajaran berikutnya lagi. Baiklah sahabat, kira-kira seperti itulah proses pembelajaran online yang saya terapkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar di Rumah Belajar.
Perkenalkan, saya Luciana Safitri dari SMKN 14 Ketua Aurum Malintang. Saya merasa bahagia dan sangat terbantu dengan kegiatan belajar di rumah belajar. Karena melalui fitur belajar, saya bisa mengakses informasi di berbagai media atau materi di mana saja dan kapan saja. Kegiatan belajar tidak harus dilakukan di rumah sekolah saja. Namun, kegiatan belajar juga bisa dilakukan di rumah kita sendiri. Terima kasih Rumah Belajar.